Eee, Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi kawan-kawan yang berada di mana saja yang sedang menonton video ini. Hari ini saya ingin, menyampaikan, eee, terkait dengan situasi hari ini di mana kita lihat, lagi beredarnya apalagi, eee, masifnya dengan adanya, beredarnya film Pesta Babi yang sudah, rame diperbincangkan dan menjadi, bahan dialektika, warga Indonesia hari ini, terutama, gerakan-gerakan yang, apa namanya, eee, sangat, peduli terhadap lingkungan dan juga, rakyat sipil Indonesia yang, hari ini, belum paham atau belum tahu tentang situasi, eee, problematik ya, persoalan yang terjadi di Papua begitu. Sehingga, dengan adanya film Pesta Babi yang dipublikasi oleh, atau yang disutradarai oleh melalui film dokumenter oleh, Bang Dendi Laksono dan, beberapa kawan-kawan itu kemudian membuka, persepsi, pola pikir dan memberi pengetahuan informasi begitu yang lebih sedetail mungkin terhadap, situasi realita yang terjadi di tanah Papua, baik, melalui kasus perampasan tanah adat, ya investasi, eksploitasi yang masif begitu, kemudian dengan adanya kekerasan militer di sana yang terjadi, yang terlepas dari, proyek-proyek besar, tetapi juga, alasan dengan kehadiran militer yang ada di tanah Papua begitu yang sudah dibongkar ya melalui film dokumenter itu tentunya. Iya, jadi, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada terutama rakyat, eee, Indonesia yang memang, baru begitu sadar terhadap, situasi atau keadaan yang di Papua dengan adanya film ini. Begini, eee eee, hari ini Papua memang, sejak, 1969 ya, yang dikatakan sebagai awalnya integrasi begitu, setelah PPRA orang Papua diakui sebagai bagian dari NKRI. Dari 1969 itu hingga pada hari ini tahun 2026, memang Papua itu didesain secara, apa namanya, secara rapi begitu untuk bagaimana, eee, negara ini mendesain strategi, eee, untuk membangun Papua begitu. Jadi strategi membangun Papua ini tentu sangat, banyak, baik dari pembangunan, fisik maupun juga dengan cara membentuk, opini publik terhadap, keadaan di Papua melalui, budaya, pembangunan dan segala macam. Nah, jadi dua hal ini, pembentuk opini publik terhadap keadaan yang di Papua, baik dari, misalnya tingkat kekerasan yang terjadi atau konflik yang terjadi di atas tanah Papua itu, selalu dikontrol oleh media gitu, media pemerintah, media nasional yang selalu menggiring opini-opini yang tidak sesuai dengan realita, kemudian, dipublikasikan sehingga itu yang membuat kesadaran rakyat Indonesia tidak percaya dengan fakta atau realita yang terjadi di atas tanah Papua itu bagi rakyat Papua. Sehingga dengan, apa namanya, pola yang dilakukan oleh negara melalui tadi bahwa mereka mengontrol opini publik, sehingga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap realitas penindasan yang terjadi di Papua begitu. Nah, dan hal itulah yang hari ini kita melihat misalnya, yang terjadi sekarang dengan adanya film Pesta Babi. Banyak orang yang kemudian, mengatakan bahwa oh ternyata masalah Papua seserius ini gitu.
ada perampasan, ada pembunuhan, pelanggaran HAM dan segala macam, pengabaian hak masyarakat adat dan segala macam. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa ini pola yang memang sudah didesain pendekatan pembangunan yang memang Jakarta atau negara ini mereka lakukan secara rapi begitu, sehingga rakyat Indonesia bahkan dunia internasional dan negara-negara luar juga tidak mampu untuk melihat begitu. Nah, tinggal kenapa semua ini dilakukan seperti itu, karena begini, rakyat Papua dan rakyat Indonesia tentu paham bahwa sejarah koloni waktu Belanda itu memiliki dua sejarah yang berbeda ya. Jadi kenapa hingga hari ini rakyat Papua selalu menuntut soal sejarah status politik dan menuntut soal kemerdekaan, karena memang ada irisan yang selalu dibungkus oleh atau dipaksakan oleh pemerintah negara Indonesia begitu. Nah, jadi sejak 1961, 1 Desember 1961 itu bangsa Papua atau rakyat Papua sudah mendeklarasikan kemerdekaannya gitu, sehingga sampai jadi deklarasi kemerdekaan itu pada tanggal 1 Desember 1961. Kemudian tidak lama, sekitar 18 hari, dia dibubarkan begitu dengan adanya deklarasi Trikora gitu, yang dipidatokan oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta, ya, mungkin sekarang di Malioboro tuh. Nah, jadi saat itu Soekarno mendeklarasikan untuk melancarkan Trikora, Trikomando Rakyat, ya, dengan 3 butir Trikora. Yang pertama adalah bubarkan negara boneka buatan Belanda, yang kedua kibarkan merah putih di seluruh Nusantara atau di Irian Barat, dan ketiga adalah mobilisasi massa. Ya, sehingga awal pemusnahan, kekerasan dan segala macam yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua itu mulainya dari pada peristiwa Trikora itu 19 Desember 1961. Itu di situ. Nah, jadi perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri itu sudah lama, bahkan sudah pernah mendeklarasikan, dan dengan bukti-bukti yang sangat kuat waktu itu, bahkan sudah dideklarasikan melalui beberapa siaran pers, radio melalui Australia, dan juga ada beberapa media-media internasional yang hadir waktu itu untuk melakukan siaran sebagai bagian dari bukti hukum internasional itu secara dicuri gitu. Nah, kemudian inilah sejarah panjang inilah yang membuat sehingga cara negara atau pemerintah hari ini untuk bagaimana menangani Papua gitu dalam pembangunan itu sangat berbeda tentunya dengan daerah-daerah lain. Ya, walaupun Aceh dan beberapa daerah itu punya hampir secara historis punya perjuangan yang sama ya, punya perjuangan yang sama. Dan kemudian perjuangan itu terakhir rakyat Papua diberikan dengan yang ini kita kenal dengan otonomi khusus atau OTSUS pada setelah era Gus Dur begitu, diberikan otonomi khusus. Jadi OTSUS itu sebenarnya itu yang secara ideal dipahami atau secara teoritis kita memahami bahwa OTSUS itu adalah bentuk dari kebijakan desentralisasi pembangunan begitu, yang diberikan kepada setiap daerah supaya cepat mengelola. Nah, tapi untuk rakyat Papua tidak seperti itu. OTSUS itu diberikan karena perjuangan politik atau perjuangan kemerdekaan rakyat Papua, sehingga diberikan otonomi khusus. Ya, karena Indonesia takut bangsa Papua akan merdeka itu. Nah, sehingga pelaksanaan otonomi khusus dari tahun 2001 hingga 2021, 20 tahun itu gagal bagi orang Papua karena tidak ada implikasi konkret bagi pembangunan di atas tanah Papua. Nah, kawan-kawan bisa melihat bahwa beberapa proyek-proyek semacam jalan
Trans Papua yang dibangun oleh Jokowi itu memang secara kita lihat jalannya dibangun, tapi kepentingan dan asas manfaat jalan itu untuk siapa begitu. Dan ya atau kita melihat beberapa kasus yang terjadi, banyak pihak yang memanfaatkan akses jalan trans itu sebagai transportasi untuk lakukan penambangan ilegal dan pengambilan hasil kekayaan alam, pohon bahkan burung-burung, hewan-hewan endemik yang ada di tanah Papua. Jadi kita bisa katakan bahwa apa yang dibangun di tanah Papua itu sebenarnya selalu dibalut atas nama kepentingan masyarakat begitu. Tapi di balik itu ada aktor-aktor, orang-orang pemain-pemain besar yang ada di belakang layar itu. Nah itu kawan-kawan. Jadi satu hal yang harus kita tahu dan kita apresiasi dari pemahaman ya. Jadi apa yang terjadi di Papua tetap aktor yang sama dan pola yang sama dilakukan di beberapa daerah-daerah di Indonesia begitu, terkait dengan pola dalam bagaimana mendapatkan izin untuk penambangan dan segala macam pendekatan militer. Saya pikir di beberapa daerah juga sama. Lombok misalnya hari ini di Lombok Timur dan beberapa daerah yang memiliki misalnya potensi sumber daya alam kayak bahan galian C, pasir dan segala macam, hari ini kan banyak proyek-proyek itu dihandle oleh para pemiliknya adalah para produs lokal dan korporasi nasional gitu. Jadi misalnya kasus di beberapa kecamatan di Labuan Haji dan segala macam itu sangat menunjukkan bahwa di sana memang ada tingkat kekerasan gitu. Saya pikir itu kawan-kawan. Terima kasih.